Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Leonardo da Vinci. Nama ini udah gak asing kan? Lo mungkin tahu dia sebagai seorang pelukis karya besar Mona Lisa, penemu atau salah satu orang paling jenius sepanjang sejarah. Tapi gimana ya kalau gue bilang di balik kejeniusannya, Leonardo punya sisi gelap? Dia lahir tanggal 15 April 1452 di Vinci, Italia, sebuah desa kecil. Leonardo adalah anak tidak sah dari seorang notaris kaya dan seorang petani perempuan. Karena statusnya ini, dia nggak bisa dapat pendidikan formal, nggak diakui secara sosial, bahkan sering banget diremehkan. Tapi di balik semua itu ya, dia tetap berhasil menciptakan karya besar seperti The Last Supper, sketsa anatomi tubuh manusia, dan berbagai penemuan yang jauh melampaui zamannya. So, hari ini kita bakal bahas 7 sisi gelap Leonardo da Vinci. Mulai dari traumanya, kesepian, sampai tantangan fisik yang ia alami. Dan gue yakin cerita ini bakalan bikin lo mikir tentang apa artinya jadi manusia yang gak sempurna, tapi tetap luar biasa. 1. Status anak tidak sah, luka masa kecil yang membekas. Sebagai anak tidak sah, Leonardo nggak diakui sepenuhnya oleh keluarganya. Walaupun ayahnya kaya raya ya, tapi hak waris nggak ada. Pendidikan formal juga nggak ada. Hal ini bikin dia sering merasa terisolasi sejak kecil. Dalam dunia psikologi, anak-anak yang tumbuh tanpa pengakuan cenderung punya perasaan rendah diri. Tapi menariknya ya, luka masa kecil ini juga bisa jadi motivasi buat membuktikan diri ini seorang yang hebat. Ya, Leonardo itu nggak pernah berhenti belajar. Meskipun secara formal dia nggak sekolah, dia itu belajar langsung dari alam, mengamati detail terkecil, bahkan melakukan eksperimen sendiri. Ini ngajarin kita ya, bahwa keterbatasan gak harus jadi akhir dari segalanya. So, kalau lo pernah diremehkan atau gak diakui, coba lihat ini dari sisi lain. Mungkin itu adalah cara semesta nyuruh lo buat membuktikan betapa kuatnya diri lo. 2. Perfeksionisme ekstrim. Teman atau musuh? Ya, perfeksionisme Leonardo itu legendaris ya. Ibaratnya itu dia seorang yang detailnya tingkat dewa. Dia nggak pernah puas sama hasil kerjanya, bahkan sampai akhir hidupnya. Contohnya Mona Lisa. Banyak yang bilang lukisan itu sempurna, udah bagus banget. Tapi ya bagi Leonardo itu masih belum cukup. Secara psikologis, perfeksionisme kayak gini bikin seseorang gampang stres ya. Lo takut gagal, takut dikritik, bahkan takut memulai karena gak yakin hasilnya bakal sesuai standar orang-orang. Tapi lo tahu apa? Gak semua harus sempurna kok. Kadang, karya yang cukup baik itu lebih berharga daripada karya sempurna yang gak pernah selesai. Ya mulai aja dulu kan.
3, prokrastinasi yang kronis. Banyak yang nggak tahu, tapi Leonardo itu sering banget yang namanya menunda-nunda. Dia punya puluhan proyek yang nggak pernah selesai. Dari sketsa perang sampai desain mesin terbang. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, prokrastinasi sering terjadi karena rasa takut gagal. Tapi Leonardo punya cara lain. Ya, jadi dia tidak sekedar hanya menunda kemudian diam, tapi dia pakai waktu menundanya buat belajar hal baru. Nah, di sini dia jadi ahli di banyak bidang. Kalau lo sering prokrastinasi, coba ubah pola pikir lo. Jangan fokus ke rasa takut gagal, tapi fokus ke proses belajar. Lo gak pernah tahu sesuatu yang lo pelajari di sela-sela itu bisa jadi hal yang penting banget kan? Empat, trauma kesepian. Jenius yang terisolasi. Leonardo lebih suka menyendiri daripada berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia menghabiskan banyak waktu di studionya. Dia nggak punya banyak teman dekat dan hidupnya penuh dengan kesepian. Tapi menariknya itu di sini. Justru di tengah kesepian itu dia menemukan ide-ide besar. Dalam psikologi, kesepian itu punya dua sisi. Kalau lo manfaatin buat refleksi diri, lo bisa tumbuh. Tapi ya begitu, kalau lo terlalu larut, itu bisa bikin lo merasa gak punya tujuan. Kalau lo lagi sendirian, coba tanya ke diri lo sendiri. Apa yang bisa gue pelajari dari momen ini? Kadang, di tengah sepi, lo nemuin jawaban yang selama ini lo cari. 5. Ketidaksempurnaan fisik. Di akhir hidupnya, Leonardo menderita stroke yang bikin tangan kanannya lumpuh. Bayangin aja ya guys, seorang pelukis yang kehilangan kemampuan utama buat berkarya. Tapi apa? Apakah dia berhenti akhirnya? Enggak. Dia belajar pakai tangan kiri buat menulis dan menggambar. Keterbatasan fisik bukan akhir dari segalanya. Kalau lo mau beradaptasi, lo masih bisa menciptakan hal-hal besar lainnya. 6. Obsesi berlebihan pada anatomi. Leonardo punya obsesi mendalam pada tubuh manusia. Dia sering membedah mayat buat mempelajari anatomi. Sesuatu yang kontroversial di zamannya. Obsesi ini kadang bikin dia kehilangan waktu buat proyek lain. Tapi juga bikin dia jadi salah satu ilmuwan anatomi terbaik. Obsesi itu nggak salah ya, selama lo bisa mengendalikannya dan nggak lupa sama prioritas lainnya. Tujuh, perjuangan melawan norma sosial. Sebagai seorang yang berpikir di luar zamannya, ya, Leonardo sering dicurigai dan dihakimi. Ada rumor tentang eksperimen gilanya, bahkan cara hidupnya yang eksentrik. Tapi dia gak pernah pedulikan itu.
dia tetap jalan dengan mimpinya. Kalau lo punya mimpi yang beda dari orang lain, jalanin aja. Orang boleh ngejudge, orang boleh mengkritik lo, orang boleh ngomong tentang lo, tapi lo yang tahu jalan hidup lo. Ini adalah hidup lo. Leonardo da Vinci ngajarin kita bahwa jadi manusia itu nggak harus sempurna. Sisi gelap kita adalah bagian dari diri kita. Tapi itu juga yang bikin kita unik. Jadi, kalau lo merasa nggak cukup baik, ingat, di balik setiap kelemahan, ada kekuatan yang bisa lo temuin. Jangan takut sama kelemahan lo, karena kadang dari kelemahan itulah lo nemuin kekuatan terbesar lo. Leonardo da Vinci ngajarin kita bahwa manusia itu memanglah makhluk yang tidak sempurna. Bahkan orang yang dianggap jenius sekalipun tetap ada kelemahannya. Tapi dari kelemahannya, dia terus berkarya dan meninggalkan jejak yang gak terlupakan. Kalau lo punya mimpi, jangan biarkan kelemahan lo jadi penghalang. Gunakan itu sebagai bahan bakar buat terus maju. Karena seperti kata Da Vinci, besi berkarat karena tidak digunakan. Air yang tergenang kehilangan kemurniannya. Kalau lo suka video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman lo. Kita harus ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, jangan lupa subscribe channel gue, and bye.